Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam Gimana Pak kabarnya Indra. nih? Alhamdulillah sangat baik sekali. Pak Wandi teh ngajar ke itu ya mata pelajaran Ya, ya? saya ngajar mata pelajaran ekonomi kelas 10 dan kelas 11. Oh iya. Di Sekolah Merdeka ya Pak? Di Sekolah Merdeka Merdeka ya? Belajar Merdeka dengan Belajar, kurikulum ya. yang baru. Kan udah sekolah penggerak ya? Iya. Iya. Ini Pak Wandi, saya mau minta izin mau memberi beberapa pertanyaan lah ya. Siap Pak. Siap. Mungkin Pak Wandi bisa menjawabnya. Siap. Ya. Yang pertama di sini apakah Bapak sudah menggunakan atau menerapkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas itu? Untuk khususnya untuk saya Pak, untuk pembelajaran yang saya ampu yaitu mata pelajaran ekonomi, hampir setiap kegiatan pembelajaran saya suka menggunakan aplikasi atau teknologi karena itu sangat mendukung sekali Pak untuk pembelajaran seperti gitu ya. itu. Betul. Nah terus di sini yang selanjutnya faktor pendukung apa saja nih yang bisa mendukung pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar itu? Seperti yang kita ketahui ya Pak, mungkin kita tidak bisa menggunakan sebuah teknologi, contohlah sebuah aplikasi. Ya. Kalau seandainya kita tidak memiliki gawainya atau istilahnya kita sarana dan prasarananya. Ya. Contohnya kan saya ketika pembelajaran ekonomi di kelas, biasanya pada umumnya sebelum-sebelumnya juga saya sering menggunakan kalau anak tidak memiliki internet dan sebagainya, saya suka menggunakan proyektor atau infocus atau apapun juga yang bisa misalkan di sana proses pembelajaran bisa berlangsung. Banyak sekali di sekolah saya Pak, bahwa yang namanya media itu sangat dibutuhkan sekali, sangat penting sekali untuk proses pembelajaran. Betul, seperti jadi, itu. Membutuhkan sarana prasarana juga. Nah, ya, butuh sarana dan prasarana juga. Terus bagaimana nih Bapak bisa menerapkan aplikasi tertentu nih dalam mendukung pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak ampu, misalkan ya pelajaran ekonomi ini nih, gimana nih seperti ini? Mungkin saya menerapkan aplikasi ya sebenarnya banyak sekali ya Pak aplikasi yang bisa kita gunakan, di mana aplikasi tersebut selain untuk memudahkan kita juga harus jangan satu arah bahwa aplikasi tersebut memudahkan kita tapi merumitkan untuk peserta didik. Nah, betul. Makanya di sana di salah satu pihak aplikasi yang harus kita gunakan itu aplikasi yang bisa memudahkan kita dan bisa memudahkan peserta didik agar misalkan materi yang kita sampaikan bisa tersalurkan atau tersampaikan kepada siswa tersebut. Nah, seperti itu. Contoh aplikasinya nih Pak. Gimana contoh aplikasinya mungkin saya yang sering saya gunakan banyak ya Pak, terutama yang pada umumnya lah yang sering banyak sekali orang gunakan yaitu Google Classroom atau Google for Education. Terus misalkan saya ketika kuis agar bisa tertarik nih anak, misalkan kalau kuis kita misalkan kalau dulu sebelumnya saya suka menggunakan Google Form. Kalau misalkan Google Form kadang anak lama-kelamaan terus-terusan kita menggunakan aplikasi tersebut, anak kadang suka jenuh. Makanya kita harus bervariasi menggunakan aplikasinya. Contoh misalkan ketika kuis lah, saya kadang menggunakan Quizizz atau kadang menggunakan Kahoot juga. Jadi anak ketika menggunakan aplikasi atau teknologi juga tidak bosan, tidak monoton. Jadi ada variasinya karena kan banyak nih Pak aplikasi-aplikasi yang sering digunakan, bahkan anak sekarang mayoritas kebanyakan sudah punya gawai atau sudah punya HP lah. Makanya di lain pihak kita harus bisa memanfaatkan nih bagaimana caranya si HP tersebut untuk pembelajaran, karena kita ketahuilah seusia kita saya contohnya Pak mengajar di SMA. Kadang anak sering menggunakan gawai itu lebih ke untuk permainan atau hiburan lah istilahnya, ke entertain, tapi kita harus bisa mengarahkan nih sedikit-sedikit bahwa aplikasi atau gawai atau gadget itu lebih ke untuk pembelajaran juga bisa. Bagaimana caranya permainan digabungkan dengan pembelajaran. Nah, di sana kita agar bisa tertarik nih si peserta didik seperti itu. Berarti memanfaatkan aplikasi yang memanfaatkan aplikasi yang ada. Nah, ini kemudian setelah begitu di kelas nih responnya peserta didik bagaimana nih? Kan mungkin ada yang mudah memainkannya atau ada yang justru sulit. Nah, itu gimana nih seperti itu? Mungkin gini ya Pak, anak ketika sebelum kita menggunakan aplikasi, kita harus lebih mengenalkan dulu aplikasi tersebut. Yang pertama gawainya juga mereka harus menguasainya. Mungkin mayoritas sekarang anak-anak sudah pada pinter lah. Yang namanya gawai mereka bisa belajar sendiri. Nah,
ketika kita akan menggunakan sebuah aplikasi, kita harus pandu dulu, kita harus arahkan dulu, kita harus ngasih seolah-olah pembelajaran dulu lah sebelum ke materi ya Pak. Betul. Sebelum ke materinya kita harus mengedukasi anak tersebut bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Bahkan kadang kalau di sekolah itu ada anak yang bagaimana kalau seandainya misalkan ada permasalahan tidak bisa menggunakan aplikasi dalam artian terkendala seperti misalkan internet atau gawainya nggak punya, makanya di sana tadi pas pertanyaan Bapak yang pertama bahwa kita itu harus bisa memfasilitasi terlebih dahulu dengan sarana dan prasarana. Ketika anak tidak pakai HP, apakah pembelajaran tersebut berhenti? Tidak, makanya kita harus bisa memikirkannya juga kemana nih. Oh, anak disuruh untuk ke lab, misalkan ke lab komputer, karena kita memiliki lab komputer juga kan. Makanya anak disuruh sebagian apabila anak tersebut tidak memiliki gawai atau internet seperti itu. Jadi solusinya seperti itu ya. Nah, Tidak seperti itu gawai, makanya. kesulitan seperti itu. Ini Pak, pertanyaan terakhir Pak Ya, siap. Setelah Bapak misalkan menggunakan aplikasi-aplikasi itu, manfaat apa nih yang dirasakan oleh Bapak dalam memanfaatkan aplikasi dan teknologi ini? Nih. Gitu. Manfaat mungkin ada dua ya Pak, Ya. dalam artian manfaat untuk saya dan manfaat untuk peserta didik juga. Manfaat untuk saya, untuk sebagai pendidik atau pengajar itu lebih memudahkan karena saya memiliki prinsip bahwa yang namanya teknologi itu bukan jadi merumitkan atau menyusahkan, betul. tapi harus lebih memudahkan. Makanya saya merasakan ketika ada aplikasi tersebut, oh saya lebih mudah, lebih gampang untuk menyalurkan atau untuk mentransferkan misalkan materi yang saya ajarkan. Bagi peserta didik juga sama. Jadi ketika menggunakan gawai juga yang tadi itu bahwa ketika menggunakannya anak juga merasa tidak terlalu ribet lagi lah untuk mencari materinya atau untuk mencari misalkan ketika akan ulangan kita langsung nggak usah misalkan kalau untuk mengefisienkan dan efektifkan kalau dulu kan pakai kertas nih Pak. Kertas, Tapi dengan adanya teknologi seperti itu anak juga lebih cepat dan ada yang menyenangkannya seperti itu. Itu pemanfaatannya. Manfaatnya lebih terasa sekali. Nah, lebih terasa sekali pemanfaatan teknologi, Betul. Pak, seperti itu. Terima kasih nih atas jawaban-jawabannya nih Pak Wandi. Ya, siap. Mudah-mudahan akan terus ya bermanfaat ya teknologi dan siap, Pak. berguna buat peserta didik kita ya. Iya. Terima kasih Pak Wandi. Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam.